Pernah nggak sih kalian alami saat beli sebuah saham, rasanya di harga yang kalian beli itu udah sangat murah, misalnya Rp1.000, karena sebenarnya dia udah turun dari harga yang sebelumnya Rp5.000. Tapi kok setelah dibeli, harga malah jadi lebih turun lagi ya, misalnya ke Rp500. Kok bisa ya? Bersama saya Olin, co-founder dari CC Club. Di video kita kali ini, kita akan bahas tentang 3 kunci utama yang harus dikuasai seorang trader sebelum membeli saham. Tonton sampai habis karena apapun analisa yang dibuat akan dimulai dari 3 kunci utama ini. Di sini tentu saja dasar pengambilan keputusan kita berdasarkan analisa teknikal. Seperti apa? Kita mulai ya. Seorang trader harus mengetahui di fase apa saham yang ingin dibelinya. Jadi, di dalam market terdapat 3 fase. Yang pertama yaitu fase bullish. Di fase ini harga akan cenderung mengalami kenaikan 45 derajat ke atas. Ini sebenarnya terjadi karena adanya permintaan yang lebih besar daripada penawaran, atau yang mau beli lebih banyak daripada yang mau jual. Nah, yang kedua adalah fase bearish. Di sini harga akan cenderung mengalami penurunan 45 derajat ke bawah. Ini terjadi karena adanya penawaran yang lebih besar daripada permintaan, atau dengan kata lain, yang mau jual lebih banyak daripada yang mau beli. Nah, yang terakhir adalah fase sideways. Di fase ini terbentuk karena adanya keraguan di dalam pasar, di mana permintaan dan penawarannya cenderung seimbang, sehingga harga hanya bolak-balik pada satu range tertentu. Jadi orang yang mau beli dan orang-orang yang mau jualan, powernya lebih kurang sama di fase ini. Penting banget bagi kita untuk mengetahui saham yang ingin dibeli berada di fase apa. Kita lihat prakteknya seperti apa ya. Di sini saya menggunakan investing.com untuk menganalisa. Ketik saja investing.com. Kemudian pilih live chart. Nah, akan muncul seperti ini. Di bagian sini kita bisa pilih sama apa yang mau dianalisa. Kita coba analisa IHSG ya. Pilih IHSG. Di time frame-nya kita ubah jadi yang one day, yang artinya satu candlestick ini mewakili rangkuman harga selama 1 hari. Untuk candlestick kita akan bahas di video yang lain ya. Nah, balik lagi ke sini, setelah mengubah time frame, kita bisa lihat nih, pada chart IHSG yang daily, ini masuk di fase bullish, karena harga 45 derajat naik ke atas ya. Ini harganya cenderung naik ke atas, 45 derajat naik ke atas. Jadi kita bisa berasumsi bahwa IHSG akan melanjutkan kenaikannya kecuali ada muncul sinyal-sinyal lain yang cukup kuat sehingga bisa merubah tren yang ada di dalam IHSG. Selanjutnya untuk fase bearish, kita coba saham HMSP lah ya. Coba ya, HMSP. Ubah ke daily, kemudian nah, dari time frame ini kita bisa lihat nih, harga ini yang dinamakan bearish, harga 45 derajat turun ke bawah, sehingga kita bisa berasumsi bahwa HMSP ini akan melanjutkan penurunannya kecuali ada muncul perubahan tren di HMSP. Yang sideways kita coba lihat yang ICBP, Indofood. Bisa dilihat ya, harga tidak mengalami penurunan atau kenaikan yang cukup signifikan 45 derajat ke atas atau 45 derajat ke bawah, tapi dia bolak-balik pada satu range tertentu. Ini yang dinamakan fase sideways.
Nah, itu dia tadi 3 fase yang ada di dalam market. Apa yang paling membedakan dari ketiga fase ini sebenarnya adalah trendline-nya. Tren itu sendiri adalah sebuah pergerakan harga. Dan pergerakan harga ini seharusnya bisa kita prediksi nih, di masa depan harga akan kemana. Jadi, di dalam sebuah fase, contohnya bullish, terdapat 3 trendline. Yang pertama yaitu primary trend. Ini adalah tren utama yang mengikuti kecenderungan harga. Kemudian harga mengalami koreksi untuk melanjutkan kenaikannya. Nah, koreksi ini yang disebut dengan secondary trend. Dan di dalam primary dan secondary trend ini terdapat riak-riak kecil yang dinamakan minor trend. Sama halnya dengan bearish, tren utamanya atau primary trendnya adalah kecenderungan harga yang terus menurun, kemudian harga mengalami koreksi yang dinamakan secondary trend, dan untuk melanjutkan penurunannya yang lebih jauh lagi, ini kembali lagi dinamakan primary trend. Dan di dalam primary dan secondary trend ini terdapat riak-riak kecil yang dinamakan sebagai minor trend. Nah, untuk yang sideways sama nih, ini adalah primary trendnya, kemudian ini adalah secondary trendnya, koreksi, dan balik lagi ini primary trendnya, kemudian ini secondary trendnya. Dan di dalam primary dan secondary trend ini terdapat riak-riak kecil yang disebut dengan minor trend. Kita lihat ya praktiknya seperti apa. Buka investing, pilih chart, kemudian live chart, kemudian kita pilih salah satu saham yang contoh bullish, misalnya IHSG. Time frame-nya jangan lupa diubah ke daily. Nah, secara garis besar tadi kita udah lihat ya, ini adalah fase bullish. Untuk menarik primary trend, saya akan pilih ada satu gambar seperti anak panah yang tidak ada ujungnya, itu yang di atas ini namanya trend line. Saya akan pilih ini. Untuk menarik garis, saya akan tarik dari sini ke sini. Ini bagi saya adalah primary trend. Kemudian harga mengalami koreksi. Ini adalah secondary trend. Koreksinya harus memiliki koreksi yang cukup signifikan. Artinya di dalam koreksi secondary trend ini seharusnya terdapat riak-riak kecil yang dinamakan dengan minor trend. Nah, seperti yang kita bisa lihat di primary dan secondary trend ini terdapat riak-riak kecil. Riak-riak kecil ini adalah minor trend. Sama halnya di secondary trend, ini juga seharusnya terdapat riak-riak kecil yang dinamakan dengan minor trend. Kemudian harga kembali melanjutkan kenaikannya. Kalau saya bisa tarik garis, saya akan tarik begini. Cukup jauh ya primary trendnya. Nah, di dalam primary trend ini juga terdapat riak-riak kecil yang kita sebut dengan minor trend. Ini salah satu contoh bullish. Di dalam bullish, trendline di dalam bullish itu seperti apa? Ini primary trend, ini secondary trend, ini primary trend, kemudian dia membentuk lagi kembali secondary trend. Kemudian dengan begini kita bisa berasumsi harga akan cenderung mengalami kenaikan untuk melanjutkan trennya, kecuali muncul evidence tertentu atau sinyal-sinyal tertentu di time frame lain atau di intraday yang mempengaruhi secara signifikan dan cukup kuat untuk mengubah tren lainnya dari bullish ke bearish atau sideways. Kita ambil contoh lagi yang HMSP. Kita ambil contoh yang bearish ya. Nah, di sini harga
memiliki kecenderungan untuk terus melanjutkan penurunannya. Jadi kalau saya bisa mengambil trend line-nya, saya akan ambil ini sebagai primary trend, kemudian harga mengalami koreksi agar bisa turun lebih jauh lagi. Nah, saya akan ambil seperti ini untuk bearish primary trend dan secondary trend dari HMSP. Kemudian misalnya sideways. Nah, di sideways ini saya akan tarik ini sebagai primary trend. Pada saat harga mengalami perubahan tren atau sebuah harga mengalami perubahan tren, maka yang tadinya harusnya ini udah primary, harusnya ketika koreksi dia akan menjadi secondary, tapi ketika dia mengalami perubahan tren, maka yang secondary ini akan menjadi primary trend bagi tren yang baru. Jadi kalau kita bisa lihat, ini kan harga cenderung bola balik pada satu range tertentu. Jadi sebenarnya dari bearish fase bearish di HMSP ini dilanjutkan dengan fase sideways. Nah, di fase sideways ini adalah fase baru bagi HMSP. Jadi saya mengambil asumsi bahwa primary trendnya yang seharusnya ini adalah secondary trend, tapi karena tidak melanjutkan penurunannya malah membentuk tren baru, saya akan mengambil asumsi bahwa ini adalah primary trend bagi sebuah fase baru di HMSP. Kemudian primary trend ini mengalami koreksi yang dinamakan dengan secondary trend, kemudian melanjutkan kenaikannya di satu range harga tertentu, kemudian mengalami koreksi lagi, kemudian mengalami kenaikan dan mengalami koreksi lagi. Nah, di dalam primary dan secondary trend ini terdapat riak-riak kecil yang balik lagi kita sebut sebagai minor trend. Harus di dalam sebuah primary dan secondary trend itu harus memiliki riak-riak kecil yang dinamakan oleh minor trend. Itu yang membedakan kenapa saya mengambil garisnya dari sini ke sini, karena di dalamnya ada riak-riak kecil yang disebut dengan minor trend. Ini adalah konsep yang paling dasar yang harus diketahui oleh seorang trader ketika dia mau membeli sebuah saham. Nah, contohnya begini. Balik lagi ke pertanyaan saya yang di awal video. Kok awalnya kita merasa harga dari misalnya 2000 ini jatuh ke harga 1800, ini udah murah bagi kita. Karena harga harusnya misalnya dari sebelumnya itu adalah 2.300. Kemudian harga jatuh sampai ke 1.600, dia mengalami koreksi dan naik lagi koreksinya sampai ke 1.800. Menurut kita secara pengalaman pribadi itu udah serasa sangat murah, tapi kok harga jatuh lagi ya? Ini yang menjelaskan kenapa ada yang merasa harga udah sangat murah dibandingkan sebelumnya, ternyata masih bisa jatuh lebih dalam lagi. Karena sebenarnya saham yang diincar dia mungkin berada di fase bearish. Kira-kira seperti itu penjelasan trend line. Trend line ini sangat penting karena apapun analisanya akan balik lagi ke sini. Kita harus bisa melihat secara garis besar saham itu akan kemana untuk melakukan keputusan yang selanjutnya, apakah saham itu masih layak di hold atau seharusnya kita menambah lot untuk membeli karena ini adalah kesempatan, atau sebaliknya kita harus sudah harus mengambil profit atau sudah harus cut loss. Nah, seperti itu penjelasan trend line untuk video kali ini. Di video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang swing. Jadi swing itu apa? Nantikan di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih.